Pemirsa Prima TV, bertemu lagi kita di acara yang kita nantikan, Alam Sebelah. Dan dalam kesempatan kali ini, tim Alam Sebelah akan menguak misteri yang ada di Jalan Raya kilometer 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama kami, yaitu saya Putri Devina dan juga rekan saya Dini dalam acara Alam Sebelah. Dan saat ini kita berada di lokasi Jalan Ayani kilometer 11. Ya, dan ini ada mitos-mitos yang katanya apa nih, Put? Ya, dan kata warga di sini, mitos di sini nih pemirsa, di tempat ini di pinggir jalan itu terjadi kecelakaan lalu lintas yang 80%-nya kebanyakan meninggal dunia nih dunia. Dan juga tidak hanya itu, setiap pemirsa yang tahu di sini, ada warga yang ada di sekitar sini pasti penglihatannya langsung berubah nih. Ketika dia mau menyeberang itu penglihatannya seperti jalanan, padahal itu rawa-rawa nih. Oh, berarti dia menganggap itu adalah jalan raya, tapi itu adalah sebenarnya sawah ya. Penglihatannya mungkin dikaburkan, dan itu yang ingin kita ketahui, bagaimana sih sebenarnya, apakah ada jin yang dibalik semua ini ya? Iya, apakah ada makhluk astralnya di sini? Dan kita akan langsung menelusuri bagaimana mitos yang ada di sini, kita akan menguak misteri tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Alam Sebelah. Kecelakaan yang terjadi di daerah sini banyak memakan korban jiwa, dan sering sekali oleh penduduk sekitar dikaitkan dengan makhluk alam sebelah. Sekarang saya sudah bersama Ustadz Alwi dan juga Sultan Al-Ghoribi ya. Dan kita akan menanyakan bagaimana aura yang ada di sekitar sini, apakah menekan ke kita atau tidak nih, Ustadz? Jadi saya rasakan di tempat yang sini ya, memang ini kan ada rawa-rawa sana ya, dan itu jalan raya ya. Nah di sini seperti ada jalan para makhluk yang di alam sebelah ya. Jadi banyak sekali di sana saya lihat, dan juga mereka seperti memakai kuda-kuda gitu ya. Cuma iya seperti energinya pun juga menekan ya. Dan mereka sepertinya tidak senang, tetapi masih ada energi yang saya merasakan, masih ada penerimaan ya, kedatangan kita ya, ke masih sini ada ya. Nah, Ustadz, selain wujudnya kuda tadi, apakah ada yang lain wujudnya selain yang kuda itu? Karena ini adalah tempat, mungkin kalau orang Banjar bilang adalah pelaluan dari orang-orang jin tersebut ya. Iya, banyak juga, nggak kuda aja ya, seperti harimau ada, jenis kalajengking, ular juga ada, jadi semua terkumpul di sini. Berarti yang mitos-mitos itu mungkin ada hubungannya dengan jalan ini atau tidak, kita tidak tahu ya, Ustadz ya. Dan ini langsung ke mediator pertama ya, Ustadz? Ya, ini kan katanya kan di sini sering banyak kecelakaan ya, kecelakaan. Terus Kelihatannya hampir 90% katanya ya dari warga gitu ya, itu matinya nggak jelas ya. Kalau hidup pun paling nggak ada yang cacat gitu ya, pecah mungkin pecah apa, tangannya pecah apa, mungkin patah kakinya ya kan. Tapi 90% semuanya insya Allah itu dalam keadaan meninggal gitu kan. Nah, jadi kita cari tahu ya, apakah ini ada hubungannya dengan makhluk gaib yang di sini ya kan? Nah, jadi karena menurut warga masyarakat sebagian itu ada gangguan orang halus lah ya, begitu kan. Nah, mari kita coba ya untuk berinteraksi dengan makhluk mereka ya. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikutin kami hanya di Alam Sebelah.
Saya bicara dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Anda seorang muslim? Nah, Apa Anda seorang muslim? Bukan. Anda dari bangsa apa? Bangsa jin pengikut setan. Apa boleh kita berbincang? Apa kamu bisa menerima kami dengan baik-baik? Apabila datang, akan kami baik-baik. Jadi kamu dipesan oleh pemimpin kalian? Ya, Jadi kalian mengetahui ya kami akan datang sini? ya. Dari mana kamu mengetahui? Jadi kamu dipesani oleh pemimpin kalian, bila saya datang, kalian akan baik-baik begitu? Ya. Coba saja kami menolong kau. Kenapa dia begini? Bisa kamu kasih suara kamu? Saya mau tahu siapa pemimpin kamu? Pemimpin kami adalah sabar, Apa? Sabar. sabar, Pemimpin kamu sabar. sabar. Siapa itu sabar? Sabar itu adalah itu kedua. Anak kandung iblis yang kedua. Ya, Berarti pangeran ya? setan. kami berbicara dengan siapa? Awarok. Awarok Anda menjaga di sini. Ya, saya wakil jaga sini. Wakil dari penjaga di sini. Ya. Ada lagi ketuanya. Ada Kalau saya datang siapa ketuanya? Modiri. Modiri itu siapa? saya adalah panglima kami. Apakah Modiri itu turunan setan juga? Kami pengikut setan. Kalian semua pengikut setan? Iya. Ya, tinggal di sini. Awarok itu menurut mitos yang beredar dari masyarakat ini yang kami ungkap. Nah, mereka kalau misalnya melalui jalan atau mau nyebrang itu melihat jalan raya, apakah itu yang kalian lakukan? Menutup mata mereka? Betul. Ya, Kenapa Anda melakukan seperti itu? karena itu adalah tugas kami. Tugas. Kami untuk menghancurkan mereka manusia yang tidak perlu beriman kepada Tuhannya. Jadi yang kecelakaan-kecelakaan itu kalian juga ya? Iya. Tapi melalui perantara kalian sebenarnya. Kami akan melakukan sabar. Itu adalah tugas kami untuk menghancurkan mereka. Apa? Tugas apa kalian? Kami adalah pasukan sabar. Kami adalah pasukan manusia. Ya berarti mereka Maksud manusia dalam bidang apa kalian ditugaskan? Ada domba atau seperti apa? Apa seperti ada domba atau seperti apa itu? Apa mungkin sistem musibah? Kami adalah benar-benar saudara yang ada di musibah. Di mana ada musibah, kami selalu datang. Untuk apa kalian datang? Kami mengasuh manusia. Kami di sini mereka. Mereka percaya bahwa musibah itu adalah kami yang melakukannya. Oh berarti mereka menganggap adalah kalian yang menyebabkan itu. Apakah di antara dari masyarakat ini ada pernah memuja kalian? Mungkin karena adanya terjadi kecelakaan memberikan sajen. Sajian berbentuk apa kalau saya boleh tahu? Untuk apa itu? Apa kalian senang seperti itu? Menurut kalian bagaimana tentang kayu pahit itu? Itu bodoh. Tapi kami senang. Karena itulah tugas kami. Tugas kami adalah mengasuh manusia. Agar mereka jauh dari Tuhannya. Agar mereka menolong kami nanti di neraka. Apakah kami bisa langsung berbicara dengan Tuhan
kenapa Anda melakukan hal seperti itu? Kalau tidak mau beriman kepada Allah? Ini adalah sudah jadi Mengapa kamu beritahukan ini pada saya? karena pemimpin kami sudah memberitahu apabila kau datang kami akan cerita semua. Jadi kamu akan jujur semuanya? Kami jujur ya. Maka saya tahu pembohong. Kenapa kamu mau jujur pada kami? Kenapa? Pemimpin kami telah menyuruh kami apabila kau datang lagi di dalam Bukankah itu akan membongkar rahasia kamu sendiri? Apa kamu tidak takut ketahuan cara kamu untuk mesra manusia? kami akan mempersiapkan kami setan ini akhir kiamat kami tetap akan menghasut manusia di sini. Seluruh dunia pun kami akan juga menghasut mereka. Apa Anda bisa berhenti melakukan hal seperti itu? Tidak. Kami memang akan terus menghasut manusia dan terus berkahwin. Apa keuntungannya bagi kamu? Kau akan laporan mengenai pangkat. Pangkat? Pangkat dari mana maksudnya? Pangkat sabar akan memberi kami pangkat lebih tinggi apabila kami berani menghasut manusia sebanyak kami. Ya, Awaru. Itu saya pernah mendengar ketika warga sih katanya sering melihat seperti orang makhluk gaib ya, lewat pakai kuda putih. Itu apa benar? Itu apa itu? Apa dari kalian atau bagaimana? Itu adalah alat kami, cara kami untuk menghasut manusia. Apabila di sebelah sini dan banyak yang terjadi kecelakaan atau penjulukan yang mereka mati. Kesempatan kalian Maksudnya? untuk menghasut. Kuda putih itu apa? Saudara kami Agar apa? agar manusia itu percaya bahwa kami di sini Bahwa kalian maksudnya bahwa kalianlah yang telah bahwa kami telah melakukan yang telah menyebabkan manusia itu semua itu mati. Kecelakaan itu semua tidak berkelanjutan tidak ada lagi tempat yang kau datangi ini yang terjadi Ya, Awaru, selain bangsa kalian, apakah di sini ada kerajaan, mungkin kerajaan Banjar seperti itu? kami pasukan sahabat di sini ada puluhan ribu. Kami semua bermangsa di sini. kekuasaan kamu sama di mana? Kami dari Pahlawan. Pal 8. Pal 17. Yang ada tugu itu ya? Jadi kamu memanfaatkan sesuatu musibah yang terjadi agar mereka percaya bahwa kalian mengamuk gitu ya? Iya, betul. Makin banyak orang yang mau bersaja. Bahkan kami akan Awaru, apakah dulu sebelum pas kan kalian di sini sudah ribu-ribuan tahun, apakah ada dulu kejadian dari Belanda atau dari kita masyarakat Indonesia ini yang lagi perang? Tidak ada, tidak ada penjajahan. walaupun kita saja di sini adalah hanya masuk manusia, agar mereka belum Berarti Bagaimana, sudah lama di sini ya? Sudah lama sekali di sini. Sebelum ada kalian, apakah ada lagi yang lain? Dulunya sebelum ada kalian di sini? Bagaimana cara kalian untuk bisa membuat manusia itu bisa kecelakaan? Bagaimana cara kamu? Saya mau tahu. Bagaimana cara kamu menghasutnya? Bagaimana? Bagaimana? mereka yang berkendaraan dengan mobil konsentrasi atas hal yang kecil karena tidak ada jalan. Jadi kelebihan Anda dari situ ya? Senang kamu seperti itu? Saya senang karena itu tadi semakin banyak orang yang kami
Apa pernah orang-orang kamu hasut nggak bisa kamu hasut gitu, kamu tiup-tiup biar nggak kecelakaan? Orangnya selalu ingat dengan Tuhannya, selalu ingat dengan Tuhannya, dekat dengan Tuhannya, menjalankan iman dan takwanya. Agar mereka yang jalan, mereka selalu berdoa. Kawal Wiridan, tolong musuh kami. Kata kau dimusnahkan, sudah tidak ada lagi yang bisa. Jadi saya juga punya tugas. Tugas saya adalah untuk membuat orang-orang semua manusia yang ada di muka bumi ini bertakwa kepada Allah. Silakan kau berdakwah kepada manusia-manusia yang ada di sini dan tetap kami. Manusia dengan Ternyata setan seperti kamu ini dengan kawan-kawan kamu itu ternyata semua bodoh semua ya. Karena harusnya kalian itu berhenti menjadi setan dan harusnya mengikuti Allah dan Rasulullah SAW. Kamu sedang mengambil jalan ini. Apa tidak ada terlintas di hati engkau untuk bertobat? Baik, Jadi neraka ya seperti itu. saya ingin bertemu dengan ketua engkau lagi. Apa boleh saya bertemu dengan ketuamu? Ini kan yang kau tanyakan. Kau tidak ingin mengetahui. Kami ingin langsung menanyakan langsung dengan ketua Anda. Apa Anda ada yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Pak Waruk? Silakan kau berdakwah kepada orang-orang. Kau udah penuh tahu kekayaan di sini. Baik, kita berperang dalam dakwah. Kamu penghasut, saya akan mengalahkan kalian semua insya Allah. Tahu kan di sini itu apa? Siksa bagi mereka yang bodoh, yang tidak tahu Tuhannya, yang jauh kepada Tuhannya. Dan Boleh kan Juan? Setelah tadi mediator pertama sudah memberikan sedikit informasi, selanjutnya tim alam sebelah mendatangkan mediator yang kedua untuk lebih menggali informasi yang ada. Nadif. Set! Apa boleh kita berbicara baik-baik? kenapa hanya Raja datang? Aku lawas Madangi. Jadi kamu sudah lawas Padang Indah lah. Sudah tahu kayak itu datang ke sini kan? Aku 2 kali dah Madangi. Kenapa hanya Raja datang? Kacau lah. Udah mana kamu? Anak takut apa? Takut kita. Jawab jujur. Dan mereka ini jujur sama kami. Baik, Aku sudah diperintahkan pemimpinku. jadi kan jujur kami lah. Maka apa setan itu pendusta? Aku sudah diperintahkan. Perintahnya apa kira? Bila Alwiridan datang ke sini hendak mencari info pada Hija. Itu perintahnya. Kenapa kayak itu? Aku tahu, aku menaati ya. Bila aku menaati, aku hendak naik pangkat. Kalau pindah pangkat pun naik. Berarti boleh kami taat juga kalau buat setan ya. Aku taat Allah itu. Aku tahu 5 setan. Siapa apa pemimpin ini? Sabar. Pangeran sabar. Pangeran Sabar maksudnya berarti anak iblis gitu kan? Putra iblis. Putra kandung iblis. Yang berapa? 2. Berapa tahun kami lah? Berdiri jaga atau kayak apa kita nih? Santai duduk itu aja. Pokoknya gini gitu lah.
Ini nama film siapa? Khotir. Khotir. Panglima Khotir. Ini kan sering jadi kecelakaan di sini nih. Ya Allah, itu apakah disebabkan oleh kalian atau apa? Sebagian oleh kami dan sebagian itu sudah ditulis oleh Allah. Musibah telah terjadi atas izin Allah. Cara memberikan untuk membuat orang bisa kecelakaan itu ya benar caranya nggak tahu ya kami ini ya. Ada yang kami dengan menutup matanya, menutup penglihatannya agar dia tidak melihat dalam jalan dan mengganggu konsentrasinya. Apabila dia tidak fokus, tidak konsentrasi saat mengemudi, kami mengganggunya. Anda sih sebagai apa? Pemimpin kah apa? Pemimpin. Karena bapak lah ikam di orang tahu seberapa nih cara ikam menghasut manusia apa ikam lah. Biarkan, Kenapa jadi gitu? karena sudah ditugaskan untuk jujur kepada Alwiridan dan kawan-kawannya semua. Siapa yang menugaskan Anda? Bukannya Anda ada pemimpin di sini? Pemimpin pasukan, Berarti ada lagi Sabar. pemimpinnya. ada pemimpinnya bosku. Siapa pemimpinnya? Sabar, Sabar. Sabar ya. sabar. Oh, itu anak iblis yang kedua gitu ya. Anak kandung iblis kedua. Jadi kekuasaan kamu di sini di mana ya? Dari tahun 8 sampai tubuh tahun 17. Jadi kamu selalu membuat orang kecelakaan di sini dan hasutan kalian ya? Begitu ya? Iya. Berarti duhai. Jadi kamu senang ya dengan semua kayak itulah? Ketujuh itulah? Kami senang membuat manusia sesat karena itu tugas kami. Itu kan apa namanya kan sering ada penampakan jelas. Kebubuhan pian jualan berarti. Itu teknik kami agar manusia di sini percaya bahwa kecelakaan di sini adalah ulah kami. Karena itu cuma teknik kami agar manusia di sini percaya adalah kami yang membuat semua kecelakaan di sini. Padahal itu sudah takdir oleh Allah. Wah, orang ajar Awal dihentikan gitu tuh. Tugas kami sudah Kalau kayak menyesatkan itu manusia. Kalau kan aku dihentikan gitu. namun kayak itu ikam ya Allah paksa ya kami anu berperang membunuh ikam di sini kan namun kayak itu ya apa ikam Maksudnya perang. eh, Aku sudah jujur, tidak ada perperangan. kenapa kan jadi kemana peperangan Karena kami telah menyampaikan informasi yang kalian inginkan. kada mau ampih ikam lah Biarkan kami, tugas kami menyesatkan umat manusia. Silahkan kalian berdakwah. Silahkan. Kebubuhan pian memang ada mau ambil itu kan. Tugas kami sudah. gigi taring panjangan Awal udah bagian kan gini. kalau mau ikam lah tobat gitu nih Itu sudah jalan kami. Sudah pilihan kami. karena Biarkan kami jalan kami untuk menyesatkan manusia. karena takutan ikam nolak lah Tidak ada takut. Karena jalan kami sudah jalan setan. Takutan mereka disiksa neraka tuh. Biarkan. Jangannya masih hidup nih kau kan berubah pikiran gitu nah. Jangan berubah pikiran. Aku ingin naik pangkat. Berarti tujuan pian ini hendak naik pangkat pian itu jelas sampai panggilan. Supaya tambah Sampai kiamat. supaya tambah sakti, tambah Kamu harap sakti. naik pangkat sampai hari kiamat aja, setelah mati karena hari kiamat ada lagi kehidupan. Biarkan saja. Itu jalan kami. Nyaman sementara Harus gitu juga kan. lah. Harus belajar. anu itu di sini adalah orang misalnya manusia sajian boneka ada gitu. Ada orang yang selamat waktu kami buat kecelakaan. Keluarganya datang ke sini membawa air kelapa, banyu kembang, menyiram. Ujarnya supaya penghuni sini kedesarik. Pian berarti. Itu tugas kami sudah. Selain itu Kami Bang, ada olah. lagi lah. Banyak. Yang selamat-selamatnya lah kisahnya lah sering terlindungi gitu Kami lah hasut. Jadi biar kami penghuni sini tarik bila ada dianjak kisah sajian.
Maka itu tugas kami supaya boni sesat. Lalu kan manusia-manusia yang mati itu kan dimakan di bagian tengah juga lah. Kalau mati ya sudah. Tulang-tulangnya. Bahagia kami melihatnya mati. Atau urusan lagi kamu itulah. Ada tambah urusan. Mati ya, bakas kami senang kami. Aduh, bersikap bilang. Kenapa pian hakun jujur dan kami? Kami sudah dipadahi sudah lawan pemimpin kami. Bilanya datang Alwiri dan lawan kawan-kawannya, padahi dia sebujurnya aja. Kenapa jadi jujur kan disuruh lah? Pakai dia itu untuk Apa maksudnya jujur kayak itu tuh? Ya karena kawan. Alwiridan itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah dan pemimpin kami. Bilanya melawan sama aja juga bohong, tetap kalah juga kami, jadi baik padahan dia. Jadi Pada buat dia. biar kena apa Takut kan tarung di kayak samrat lah. lah. Pantesan ya, bonikam kira anu aja jujur harus sial kami lah, intinya lah kayak itulah. Pemimpin kayak itu kan adalah di sini. Namun gitu terima kasih ini ya Allah. Hanya semua hidup tuh sekali terima kasih setan dan madahan tuh. Hakun kasih kamu tuh. Aneh bener tuh. Dasar aneh kamu. Namun kayak itu kami tahu jadinya cara ikam maksud kami ya Allah. Ini apa ikam? Kerja. Ada apa lah ikam? Yang penting aku pun sudah memenuhi tugasku. Jujur lawan bonikam. Mudahan pangkatku naik, doakanlah. Pian tuh pangkat naiknya tuh. Pangkat pian tuh naiknya jadi apa? Habis panglima jadi apa? Tahu lah kan? Jenderal. Oh berarti kayak itu juga sama aja kayak manusia lah. Sama. Banyak pengikut lah. Banyak pengikut Sakti gitulah. sakti. Aku harus banyak menyesatkan manusia harus banyak. Tapi kenapa pian tadi minta doakan? Nyaman pangkatku naik. Nah kenapa doakan? Biar Maka aja. pian kan sudah tahu ada. Kada boleh aku minta doakan. Buhan nikam aja yang kurang iman mana sesajen di sini minta doakan supaya jangan lagi kecelakaan. Orang berdoa tuh lawan Tuhan buhan nikam. Lawan Tuhan buhan nikam. Men berdoa pian tuh. toh? Jangan lawan kami. Pian tuh minta doakan tuh minta doakan dari siapa? Serah kami. Lawan siapa berdoa? Bagiannya setan sudah. Kami ada cara sendiri. Sakti yo. Jadilah kalau orang iman tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, kalau bonikam berlomba-lomba dalam kejelekan lah. Iya. Berlomba menghasut orang lah. Hasut dalam musibah. Kami hasut. Nyaman sama-sama ke neraka itu. Maksudnya ikam nih beban sabar itu tugasnya apa gerak? Bonikam nih. Menghasut dalam setiap musibah. Bila ada musibah dari sini yang kecelakaan, korbannya kami hasut dan selamat-selamatnya kami hasut. Kami buat dia percaya bahwa kami yang maulah kecelakaan di sini. Kamunya yang selamat tuh kada percaya buhan pian yang melakukan pakai apa? Buhan Jadi pian. imannya tinggi. Kalau imannya ada tingginya percaya kami yang melakukannya, jadinya datang ke sini. Mandek sesajen macam-macam. Banyu kembang, banyu luas, banyu liur macam-macam. Siapa cara pian menghasut tuh pun pas yang selamat tuh pian datangi ke rumah kayak itu kan? Itulah hebatnya bukan kami. Nah apa kan pian hendak memadahkan Pasukan informasinya. banyak. Siapa Jadi caranya? kami datangi sikung-sikung ke rumahnya, kami hasut hatinya, kami padahi, kami olah yang sesat. Jual langsung keluar. Berarti kayak tuh ya. Kita ada tamu tuh nanti di TV. Ah, ini dah. Aja nih jadi beban ikam sudah penguasa setan ya kan. Jadi aku sangat sedikit aneh juga ya lah lawan pemimpin sabar ikam tuh ya lah. Apa maksudnya kayak itu nalah? Kadang mau biasanya bertarung. Jangan ada pertarungan ya. Ya sudah hai kami hakun aja juga. Pengaran kami di bawahannya. Untuk naik pangkat juga kami. Amun buat pian tempat kami kan ada apa mau lah. Ada hakun kami. Biarkan dia jalan kami kene. Bukan kami silakan berdakwah. Biarkan kami menyesatkan manusia di sini. Itu tugas kami sudah. Eh, sudah. Keluar kamu dah. Sudah. Udah gini. Ayo nomor punya betul lah. Ya pemirsa Alam 11 setelah tadi melakukan mediasi ya
proses mediasi dengan dua mediator pertama dan kedua, dan kita akan menanyakan wujud dari mediator pertama dan juga yang kedua itu bagaimana sih rupanya? Jadi rupa yang saya lihat itu hampir seperti kita tubuhnya, tapi ada buntut sedikit kecil, terus tangannya berbulu hitam ya, berbulu hitam itu, ini juga berbulu hitam, matanya merah, giginya taring ya, tanduk sini. Sama dua-duanya? Ya, tapi yang kalau yang pertama itu tanduknya cuma 2, cuma yang satunya lagi 3 sampai 3 ya. 3, tanduknya 3. Iya, tadi mereka mau memberitahukan rahasia mereka ya Ustadz ya. Iya, Itu dan kenapa nama maksudnya apa tadi ya, Ustadz ya? siapa ya? Tawaruk sama siapa ya satu katanya? Khotir ya? Khotiri ya. Kenapa tadi Putri Devina? Iya. Pertanyaannya Itu apa? kenapa mereka jadi mau memberitahukan kepada kita ya Ustadz ya? Ya tadi mereka bilang saya sudah diperintahkan oleh pemimpin kami sabar ya namanya, sabar, bukan sabar ya, tapi ini sa tipis, sabar, bukan sabar, tapi sabar, sabar. Nah itu memang saya pernah belajar tentang itu ya, ada di Alkitab Hadis ya, itu memang sabar itu adalah termasuk pangeran ya, anak iblis yang nomor 2, memang betul itu. Anak iblis nomor 2 yang dia tugasnya adalah menyesatkan di bagian penghasut dalam musibah. Nah seperti itu ya, dia memanfaatkan musibah yang terjadi. Nah itu jadi memang itu jadi mereka ini adalah ya. anak buahnya Ya, dari anak buahnya. sabar tadi ya. Cuman tadi yang kita bingungkan kan dia mengatakan apa? Jujur katanya. Nah, dan dia katanya tidak ada kadakawa juga, kan belum nikah jar kayak itu jadinya lah. Mungkin insya Allah dia Itu apa? Dari perang? insya Allah tuh mungkin dia menghindari perang dan dia sudah tahu mungkin kalau melawan kita insya Allah ya mungkin dia tahu bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah ya kan. Nah, jadi mereka lebih baik jujur saja dari peperangan. Nah, jadi mereka jujur dan dia silahkan katanya kalau berdakwah sekuat-kuat engkau katanya kan. Iya. Tapi saya tetap menjadi setan. Saya akan tetap berdakwah juga tapi dalam kejelekan mereka kan. Nah seperti itu. Iya. Lalu Ustadz itu bagaimana ya Ustadz ya? Kan jalan ini masih seperti yang kita ketahui kan masih banyak terjadi kecelakaan karena penghasut dari setan tadi Ustadz. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terhindar dari seperti itu Ustadz? Ya, jadi kita kembalilah kepada Al-Quran ya, dan juga Sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi saya teringat dengan ayat Al-Quran ya, itu di surah At-Takabun ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Ma asoba mim musibah illa bi'idnillah. Itu surah At-Takabun ayat 11. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu yang menimpa musibah pun pada seseorang kecuali memang atas izinnya Allah. Jadi orang yang sampai tergugur, terjatuh, meninggal itu semua atas izinnya Allah. Setan bisa menghasut, bisa menggoda, bisa membunuh ya kan? Itu pun juga atas izinnya Allah. Nah seperti itu kan. Jadi setan atau manusia yang ingin menghancurkan manusia atau sesamanya, itu mereka tidak ada kuasa sebenarnya. Cuman itu semuanya adalah atas izinnya Allah seperti gitu. Nah, terus pulang kita mengingat ya di surah Asy-Syura ya di ayat 30 itu wama asobakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Jadi apa namanya, dengan apa-apa suatu pun musibah yang menimpa pada engkau itu kebanyakan karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini Allah sudah menjelaskan di Al-Quran. Jadi apa-apa musibah itu sebenarnya kebanyakan ke tanganmu sendiri kata Allah. Mungkin karena dia lalai, kurang bacaan kala ya Allah, turun di rumah mungkin kada baca doanya ya kala. Langsung tulak aja. Melamun ya kan. Atau HP ya Allah nih sambil teleponan, wah sayang, lop ya Allah sekalinya haro. Ada gue ya Allah. Bisa menyeberanginya nggak apakah ya Allah. Karenanya kurang imannya, mungkin kurang kurang takwanya ya kan. Terus kurang berdoa, akhirnya bisa namanya setan kan bisa menyihir kan. Jadi matanya kayak dilihat jalan ngejar ya Allah sekalinya, padahal lain lalu akhirnya tabrakan ya kan. Nah itu karena kata Allah kena tanganmu sendiri. Sama seperti orang yang darah tinggi ya kan. Darah tinggi kenapa aku jar? Karena memang bilanya kebanyakan makan daging ya kalau kebanyakan rawon, nah tinggi darahnya. Bilanya sudah terkena musibah artinya sudah terkena darah tinggi ya dikurang-kurangi ya kalau makan daging gitu. Nah amunnya makan daging terus semua dirinya. Nah tergantung dari diri kita jadi sendiri ya. Contoh kayak banjir, nah itu kan karena pohon-pohon ditebang, batu-batu diangkat, bumi dihancur ya kan. Nah jadi akhirnya banjir karena tanganmu sendiri kata Allah kebanyakannya. Nah
Terus bagaimana untuk menghadapi musibah-musibah seperti ini? Iya, yang sudah terjadi gitu. Jadi diterangkan di dalam Al-Qur'an ya, itu di Al-Baqarah di ayat 156 itu alladzina idza asobahum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kalian terkena musibah, kata Allah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini adalah milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan wah kecelakaannya berarti di sini ada bebuat makhluk halus hamuk-hamuk jar. Bos saja kain kuning karena ya Allah. Lalu syirik akhirnya karena ketakutan karena ada makhluk gaib hanya hamuk-hamuk jar. Harusnya jangan ke situ larinya. Kembalikan kepada Allah. Walaupun benar juga mereka yang mengganggunya, tetap kita kembali kepada Allah. Saya teringat dengan ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah nabi yang paling sabar. Dia diganggu iblis dan dia sampai anaknya dibunuh oleh iblis. Itu semua atas izin Allah juga. Iblis juga minta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Dia hancurkan Nabi Ayub, dihancurkan hartanya, rumahnya ya kan, sampai istrinya meninggalkannya, anaknya dibunuhnya. Memang setan memang mampu dia membunuh. Iblis pun juga minta bantuan pada prajuritnya untuk melakukan itu. Sampai akhirnya kan Nabi Ayub kan ditiupkan kakinya kan, dan dia akhirnya korengan, kulitnya korengan bertahun-tahun. Memang setan memang mampu, orang gaib memang mampu. Tetapi lihat Nabi Ayub, apakah dia memasang sajen? Apakah dia malah minta ampun, tolong jangan lagi ganggu aku lah, orang gaib lah, dadat-dadat-dadat-ulah, jadi kerja kan lah. Tetap dia beribadah kepada Allah dan dia tetap berserah diri kepada Allah. Tidak meminta tolong kepada jin ya. Tidak mau jin sama sekali dia. Walaupun yang melakukan ini yang mengakibatkan itu adalah jin itu. Iya, walaupun benar, walaupun manusia yang mengakibatkan, karena dia tahu, karena semua orang yang bisa melukai kita, orang yang bisa membunuh kita, itu pun kena aksi jin Allah. Jadi kembalikan kepada Allah. Tidak usah karena bebuhannya itu mengira itu sebabnya aja, tapi tetap kita kembali kepada Allah. Nah, jadi untuk supaya kita jangan sampai terhasut, jadi hati-hati ya. Tadi sudah dikatakan tadi dia mengatakan bahwa kami menyesatkan manusia melalui musibah. Tugas tidak dari anak buah sabar katanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita hati-hati. Jadi selalu ingat kepada Allah dan juga kalau berjalan tuh fokus, hati-hati ya kan. Selalu ingat pada Allah, berzikir yang banyak, baca doa juga dan amalkan doa-doa pelindungan kepada Allah. Nah, dan sholat 5 waktu jangan lupa. Harus ya kan. Ya. Buat apa semua berdoa 5 waktu udah dijalankan? Sia-sia semuanya. Nah, insyaallah seperti itu ya. Berarti sekitar itu aja caranya untuk bisa istilahnya terhindari ataupun tidak tersesat dari gangguan-gangguan setan tersebut ya Ustaz ya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan lagi Ustaz, atau mungkin dari Ustaz Juan atau Ustaz Al-Ghoribi yang ingin menyampaikan? Insya Allah cukup ya. Ya. Berarti itu saja mungkin pemirsa yang kita ketahui di sini. Berarti kan setan sudah mempunyai tugasnya masing-masing dan kita manusia tugasnya untuk melindungi diri kita, yaitu membaca doa dan Ustaz ya. Ya, saksikan terus Salam 11 setiap hari Kamis pukul 11 hanya di Prima TV, dan saksikan lagi nanti episode-episode selanjutnya. Nantikan terus, dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan pada hari ini. Saya Dini dan juga saya Putri Devina, juga Ustaz Al-Wiridan, Ustaz Al-Ghoribi dan juga Ustaz Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan Alam Sebelah kali ini. Semoga kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman takwa kepada Sang Pencipta. Nantikan tayangan Alam Sebelah lainnya hanya di Prima TV.